Diinformasikan sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan resmi. Ini berangkat pada hari Minggu 29 Maret 2026, hari ini. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Jepang. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas hari ini tadi dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan tadi sempat dilepas oleh pimpinan DPR atau Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV yang juga mengikuti perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Ada Cindy Permadi. Cindy, saat ini Presiden kita, Prabowo Subianto sedang menunggu untuk turun pesawat dan akan bertolak kemana nanti? Ya, Radi, rencananya kalau rencana awal sejauh ini dari bandara akan menuju ke hotel terlebih dahulu. Kemudian agendanya intern, baru agenda resmi akan dilakukan selama 2 hari, yaitu di hari Senin tanggal 30 besok ya. Ya. Dan hari Selasa tanggal 31. Agenda resminya itu yang pertama adalah bertemu dengan Kaisar, memenuhi undangan dari Kaisar Jepang. Akan dilakukan di Imperial Palace atau di Istana Kekaisaran karena pada pukul 10 waktu Jepang. Artinya kalau kita translasikan ke waktu Indonesia atau waktu Indonesia Barat, artinya sekitar pukul 9 waktu pagi. Rencananya karena ini adalah kunjungan kenegaraan, jadi akan ada sambutan juga. Lalu akan ada pertemuan dan akan berpasangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kaisar yang delegasi. Rencananya informasi yang kami dapat delegasi yang akan berangkat ketiganya, kalau kita lihat dari daftar ada dari Brawijaya, ada juga Menteri Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, ada Menteri SDM Fadila Hadalia, kemudian ada putra Presiden Prabowo Subianto Didi Prasetyo juga kabarnya akan ikut dalam rangkaian. Ya. Lalu sore harinya, ya Rani? Ya, Cindy, tadi saya kurang jelas mendengar suara Anda karena terhalang suara angin yang cukup kencang mungkin di Bandara Haneda di Jepang, angin yang cukup kencang, tapi saya tangkap tadi akan langsung menuju ke hotel. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Cindy, selain bertemu Kaisar Jepang Naruhito dalam jamuan kenegaraan, informasinya juga akan melakukan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan bilateral ya dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Apakah betul demikian? Ya, itu betul, sudah terjadwal juga, baru akan dilakukan di hari kedua jadi Jepang, yaitu pada hari Selasa 31 Maret 2026, sekitar pukul 11 waktu setempat, artinya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Agendanya adalah ada agenda bilateral, rencananya ada 15 MOU akan ditandatangani. Di antaranya adalah kerjasama antar negara atau institusi government to government, kemudian sisanya sekitar 8 itu business to business. Salah satu yang akan di-handle juga oleh Kadin, karena memang di hari pertama atau di besok sore setelah pertemuan Kaisar, ada pertemuan forum antara Kadin Indonesia dengan Kadin Jepangnya. Kalau dari MOU yang dikerjasamakan antara pemerintah Indonesia dan Jepang, beberapa sektor yang kami tangkap informasinya ada dari energi, ada 3 MOU, lalu ada kehutanan, ada juga pariwisata, yang pada intinya ini adalah beberapa di antaranya adalah follow up. Karena kalau kita juga merilis dari beberapa pertemuan antara Indonesia dan Jepang, misalnya pada tahun lalu ketika Jepang berkunjung di Indonesia, energi selalu jadi sektor yang didiskusikan tadi. Oke, energi menjadi salah satu bahasan krusial yang juga tentu saja akan dibahas bersama
Kaisar maupun juga Perdana Menteri Jepang. Tentu saja dimensi geopolitik yang saat ini ada terjadi sedikit pergeseran, perubahan terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, begitu ya Cindy. Apakah juga ini akan menjadi bagian dari pembahasan serius yang akan dibicarakan bersama juga dengan Kaisar dan juga Perdana Menteri Jepang? Karena kita ketahui kaitan dengan energi, keamanan jalur pelayaran global juga saat ini sedang terganggu. Ya, sangat terbuka opsi itu akan terus dibahas karena memang ada kerjasama dengan Bakamla kalau tidak salah yang akan ditangani, dan memang pertahanan di sektor pertahanan keamanan di kawasan saja itu juga termasuk isu strategis yang selalu dibahas ketika pertemuan antara kedua negara. Apalagi saat ini dengan bagaimana dinamika geopolitik dan Jepang yang sudah dalam tanda kutip bisa meloloskan kapalnya di Selat Hormuz, ya sangat tidak menutup kemungkinan itu menjadi topik bahasan bagaimana negara di kawasan atau negara di Asia bisa menjaga dinamika yang terjadi di Timur Tengah tidak terlalu mengganggu stabilitas di kawasan. Oke, baik. Cindy, saat ini sorot kamera Anda masih mengarah ke pesawat kepresidenan. Kira-kira apa yang sedang ditunggu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menuruni pesawat sini? Apakah ada acara protokoler khusus yang belum disiapkan? Tidak, memang biasanya butuh waktu untuk Presiden Prabowo Subianto dan delegasi turun. Biasanya akan diawali dulu oleh Seskap Teddy Trawijaya yang keluar dari pesawat. Kalau delegasi, mungkin juga sedikit dari gambarnya. Kalau yang melakukan atau menyambut itu sudah siap di bawah dengan karpet merah. Beberapa ya tampaknya ada perwakilan Indonesia yang juga sudah siap dari KBRI, tentunya dari Duta Besar, kemudian dari Jepang juga sudah siap di sini. Mobil jemputan juga sudah siap, tapi akan biasanya masuk menuju ke hotel di Tokyo. Ini ya kalau kita melihat sudah ada pas-pas standby di depan pintu tol kepresidenan, artinya ya sebentar lagi akan turun dari pesawat itu sudah terbuka, akan dibuka lagi. Ya. Oke. Ya, dan saat ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, Presiden Prabowo Subianto bersiap untuk menuruni pesawat kepresidenan. Seperti yang dikatakan oleh Cindy tadi, tidak ada secara khusus tidak ada protokoler yang belum disiapkan, semuanya sudah siap dan tinggal menunggu Presiden Prabowo untuk menuruni pesawat. Dan tadi informasi yang jurnalis Kompas TV Cindy Permadi sampaikan di Jepang akan langsung menuju ke hotel atau tempat penginapan yang akan menjadi tempat beristirahat Presiden Prabowo sebelum melakukan pertemuan dengan Kaisar Jepang Naruhito untuk menghadiri jamuan kenegaraan, dan dilanjutkan esok harinya seperti yang Cindy katakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Dan sebagai informasi, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang ini berlangsung kurang lebih 3 hari, 29 hingga 31 Maret 2026, dan akan membahas beberapa poin penting, tentu saja diplomasi politik, ekonomi, pertahanan, hingga geopolitik Indo-Pasifik seperti yang Cindy katakan juga tadi. Dan lawatan ini juga memiliki makna simbolik karena menjadi kunjungan pertama Prabowo Subianto ke Jepang sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024. Sebelumnya juga ada kunjungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang ke Indonesia, dan tentu saja ini adalah kunjungan balasan dan membahas beberapa poin strategis untuk menyikapi perubahan geopolitik global yang saat ini terjadi, terutama yang tersentralisir di Timur Tengah, di mana ada gangguan pasok energi secara global saat Selat Hormuz di Iran saat ini akibat perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel ditutup. Saudara, sebagai informasi, dimensi geopolitik Indo-Pasifik dan persaingan kekuatan besar ini juga akan tentu saja menjadi pembahasan serius antara pemerintah Indonesia dan juga Jepang, mengingat tingginya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara saat ini, dan juga
tadi saya sudah singgung mengenai keamanan jalur pelayaran global yang terganggu di Selat Hormuz hingga stabilitas Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, posisi Indonesia sendiri bukan sekutu militer blok manapun dan sekarang menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan demikian, kerjasama dengan Jepang kemungkinan akan berfungsi sebagai balancing strategi terhadap pengaruh Tiongkok saat ini dan penguatan stabilitas kawasan tanpa harus memasuki ataupun ikut serta dalam aliansi militer seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain sekutu dari Amerika Serikat dan Israel. Ya, tadi kita saksikan yang sudah menuruni pesawat adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sudah mendahului untuk menuruni pesawat kepresidenan, dan sepertinya ada beberapa penyambutan ataupun kegiatan protokoler yang sedang disiapkan untuk menyambut. Ya, dan ini visual yang Anda saksikan adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuruni pesawat kepresidenan di Bandara Haneda, Jepang. Sudah disambut oleh beberapa pejabat perwakilan pemerintah Jepang dan tentu saja perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang.